konsep dasar penerapan AI dalam otomasi. Nah, latar belakang materi kami yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dan dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu teknologi yang tengah berkembang pesat adalah artificial intelligence, atau AI atau kecerdasan buatan yang sering kita kenal. Nah, AI memungkinkan mesin atau sistem untuk meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Penerapan AI dalam otomasi telah merevolusi di industri, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas. Nah, teknologi AI saat ini tidak lagi menjadi hal futuristik, melainkan telah diterapkan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, misalnya dalam bidang manufaktur, AI memungkinkan proses produksi dilakukan secara otomatis dan prosesi. Dalam sektor pelayanan publik, AI mampu memberikan respon yang cepat dan akurat. Dan AI juga telah merambah dunia pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar AI, bagaimana diterapkan dalam otomasi, serta aplikasi dalam penerapannya. Nah, pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, tetapi juga bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan dan menyikapi kemajuan ini secara bijaksana. Nah, adapun rumusan masalah yang akan teman-teman saya bahas nantinya yaitu adalah yang pertama pengertian konsep dasar AI, dan yang kedua penerapan AI dalam sistem otomasi, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif AI dalam otomasi. Terima kasih. Konsep dasar artificial intelligence. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang menekankan pada pembuatan mesin cerdas yang mampu meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan memahami bahasa. AI mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk matematika, statistik, logika, logistik, dan ilmu saraf. Secara umum, AI dibagi menjadi dua kategori. AI sempit, narrow AI, yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. Kedua, AI umum, general AI, yang masih dalam tahap pengembangan dan bertujuan meniru semua aspek kecerdasan manusia. Teknologi AI beroperasi dengan memanfaatkan data besar, big data, yang diolah menggunakan algoritma pembelajaran mesin, machine learning. Dalam metode ini, komputer mempelajari pola-pola dalam data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Salah satu bentuk machine learning yang paling canggih adalah deep learning, yaitu pendekatan yang menggunakan jaringan saraf, tiruan artificial neural networks, dengan banyak lapisan untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenal pola kompleks. Otomasi adalah penerapan teknologi untuk mengontrol dan mengoperasikan proses, perangkat, atau sistem tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Dalam konteks modern, otomasi telah berkembang jauh dari sekedar penggunaan mesin mekanis menjadi sistem cerdas yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan secara real-time. Sistem otomasi modern menggabungkan berbagai teknologi seperti sensor, controller, aktuator, dan sistem kendali terprogram. Ketika digabungkan dengan AI, otomasi menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Contoh nyata dari otomasi modern meliputi lini produksi pintar di pabrik, sistem HVAC cerdas, dan sistem transportasi berbasis ion. AI memungkinkan sistem ini untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran AI dalam otomasi industri. Salah satu sektor yang paling terdampak oleh AI adalah industri manufaktur. Dalam dunia industri, AI telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. AI telah digunakan dalam pemeliharaan prediktif di mana sistem dapat
memperkirakan kapan sebuah mesin akan mengalami kerusakan, sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan fatal. Ini menghemat biaya perbaikan dan waktu produksi. Selain itu, AI berperan penting dalam kontrol kualitas otomasi. Sistem vision berbasis AI dapat menganalisis gambar produk secara real-time untuk mendeteksi cacat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. AI juga memungkinkan proses perencanaan dan pengendalian produksi menjadi lebih cerdas, karena mampu memprediksi permintaan pasar, mengatur stok bahan baku, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Adapun penggunaan AI di dalam bidang yang lain, yaitu transportasi. AI digunakan dalam sistem kendaraan otonom yang dapat mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia. Sistem ini mengandalkan sensor, kamera, dan radar untuk memahami lingkungan sekitar, serta algoritma AI membuat keputusan dalam waktu nyata. Contohnya dalam mobil Tesla dengan fitur autopilot. Adapun di bidang pertanian, AI dimanfaatkan dalam presisi untuk mengatur pola tanam, penggunaan pupuk, serta pemantauan hama dan penyakit tanaman. Drone pertanian yang dikendalikan oleh AI dapat mengambil data udara dan memberikan analisis untuk meningkatkan hasil panen. Adapun di bidang kesehatan, di bidang medis, AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit melalui pencitraan medis seperti MRI dan CT scan. AI juga digunakan dalam pengembangan obat. Personalisasi pengobatan dan manajemen rumah sakit melalui chatbot yang melayani konsultasi pasien di awal. Adapun di bidang pendidikan, AI diterapkan dalam sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi pelajaran dengan gaya belajar siswa. AI juga digunakan dalam sistem penilaian otomatis serta pembelajaran daring yang lebih interaktif. Selanjutnya, di bidang keuangan, bank dan institusi keuangan biasanya menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan seperti fraud detection, memberikan rekomendasi investasi, serta melayani nasabah melalui chatbot 24 jam. Itu saja. Nah, oke, mungkin ini adalah materi terakhir yang akan saya bawakan, yaitu tentang tantangan dan etika penggunaan AI. Nah, meski memberikan banyak manfaat, penggunaan AI tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan berlebihan pada teknologi yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan analisis manusia. Selain itu, ada risiko pengangguran massal akibat otomasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia yang nantinya akan teralihkan oleh robot-robot. Nah, dari sisi etika, penggunaan AI harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Misalnya, dalam sistem rekrutmen otomatis berbasis AI, harus dipastikan bahwa algoritma tidak bias terhadap ras, jenis kelamin, atau usia. Masalah privasi data juga menjadi isu penting yang harus dibahas. Nah, karena AI membutuhkan akses ke data pribadi dalam jumlah besar untuk belajar dan beroperasi secara efektif. Nah, penting juga untuk mengatur tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI. Jika sebuah kendaraan otonom mengalami kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Lalu produsen atau siapa? Nah, pengembang perangkat lunak ataupun pengguna, kita tidak ada yang tahu. Nah, pertanyaan seperti inilah yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Dan mungkin itu saja materi yang kami bawakan tentang otomasi AI. Sekian dan terima kasih.